sesuai dengan gelang identitasnya ya Mbak. Kedatangan saya hari ini, saya ingin meminta persetujuan kepada Mbak. Jadi besok saya dan mahasiswa nurse akan melakukan konsultasi penanganan terkait penyakit Mbak. Tujuan dari konsultasi ini adalah memberikan informasi yang sangat penting untuk membantu Mbak mengelola tekanan darah tinggi Anda. Untuk pelaksanaannya kurang lebih 15 menit dan kita melakukannya di sini saja. Bagaimana Mbak? Oke, baik sus. Untuk waktunya, apakah Mbak bersedia di jam 8 pagi setelah pemeriksaan tanda-tanda vital? Ya, Bapak saya bersedia. Baik, berarti besok pagi jam 8 saya akan kembali lagi dengan nurse baru ya Mbak. Ya, baik sus. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Sejauh ini belum ada sih sus. Baik, apabila Mbak membutuhkan bantuan saya, Mbak bisa menekan tombol di samping tempat tidur Mbak, atau keluarga Mbak bisa manggil saya di ruang perawat. Nanti pukul 1 siang saya akan kembali untuk memberikan obat ya Mbak. Oke sus. Saya permisi dulu ya Mbak. Sus, terima kasih. Selamat datang Mbak Tessa. Sesuai perjanjian kita kemarin, hari ini kita akan berperan sebagai tim perawat yang memberikan dukungan kepada pasien yang didiagnosis penyakit hipertensi. Kemarin saya sudah mengontrak pasien di ruangan 5 dengan Mbak Indah. Apakah Mbak Tessa sudah mengetahui tentang penyakit hipertensi? Sudah Bu. Baik, bisa jelaskan terlebih dahulu terkait penyakit hipertensi? Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Baik, sudah bagus ya, sudah cukup memahami. Kalau begitu, mari kita diskusikan bagaimana kita dapat memberikan informasi dan dukungan yang efektif. Terima kasih Bu, saya siap untuk berperan sebagai perawat dan memberikan bantuan kepada pasien. Baik, yang pertama, mari kita pastikan bahwa kita memberikan informasi tentang obat-obatan yang jelas. Mbak Indah perlu diberi obat konsultasi terkait dengan penyakit hipertensi, manajemen hipertensi, informasi obat-obatan, tahu jenis obat yang diresepkan, jadwal minumnya, dan potensi efek samping. Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan informasi ini? Saya pikir kita bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Hindari istilah medis yang rumit. Selain itu, kita dapat menanyakan apakah Mbak Indah itu memiliki pertanyaan untuk memastikan pemahaman yang baik. Ya, bagus. Kita juga harus menekankan pentingnya konsistensi dalam minum obat dan memberikan dukungan untuk perubahan gaya hidup yang sehat. Apa pendapat Ibu Tessa? Saya setuju Bu. Sebelum kita ke pasien, apakah ada yang ingin Bu Tessa tanyakan kembali? Tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada, kita akan langsung ke pasien karena sudah janjian dengan Mbak Indah untuk melakukan konsultasi pada jam 8 pagi ya. Baik Bu. Selamat pagi Mbak Indah. Selamat pagi sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Jihan. Apakah benar ini dengan Mbak Indah Krisanti? Ya, benar sus. Boleh saya lihat gelang identitasnya? Baik, sudah sesuai dengan gelang identitasnya Mbak. Mbak Indah, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, saya akan melakukan konsultasi terkait penyakit hipertensi Mbak. Saya bersama Ibu Tessa, mahasiswa nurse yang akan mendampingi saya memberikan informasi tentang penyakit hipertensi. Kita melakukan konsultasinya kurang lebih waktunya 15 menit dan kita melakukannya di sini saja ya. Ya sus. Baik, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Ya, selamat sus. Selamat pagi Mbak Indah. Ya, baik sus. Saya Tessa Kalia, perawat yang akan bertugas membantu memberikan informasi dan dukungan. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya cukup khawatir tentang tekanan darah saya yang selalu tinggi sus dan saya merasa agak cemas. Apa saja yang ingin Mbak diskusikan atau ketahui lebih lanjut tentang kondisi Mbak? Saya tidak terlalu memahami apa yang harus saya lakukan sus untuk mengontrol tekanan darah saya. Apa makanan atau kebiasaan gitu yang harus saya hindari? Sebagai peserti, Bu Tessa, bagaimana Ibu merespon pasien tentang makanan dan kebiasaan yang bisa mempengaruhi tekanan darah? Mbak Indah, memahami apa yang boleh dan tidak boleh Anda makan bisa membantu mengelola tekanan darah. Hindari makanan yang tinggi garam dan tinggi lemak. Seringkali dari diet buah sayuran dan biji-bijian dapat membantu.
Apakah kita bisa merencanakan diet harian bersama? Baik sus, saya rasa itu akan membantu. Apalagi kalau misalkan sebaiknya saya lakukan untuk menjaga tekanan darah saya. Sebagai perawat, saya ingin memberikan informasi lebih lanjut tentang pentingnya aktivitas fisik dan pengelolaan stres dalam mengontrol tekanan darah. Bagaimana Anda merespon pertanyaan pasien tentang ini? Mainda, olahraga teratur, dan teknik relaksasi seperti meditasi dapat membantu menurunkan tekanan darah. Apakah Mbak memiliki kegiatan fisik yang disukai atau telah mencoba teknik relaksasi sebelumnya? Saya belum terlalu aktif secara fisik belakangan ini sus. Mungkin saya harus mulai berjalan-jalan atau mencoba meditasi. Baik Mbak Indah, Mbak Indah telah mengambil langkah yang tepat. Kita akan membahas lebih detail jadwal minum obat, efek samping yang mungkin muncul, dan mengapa konsistensi dalam menggunakan obat itu sangat penting. Mbak Indah, sebelumnya dokter telah memberitahu kapan sebaiknya mengonsumsi obat kan? Apakah Mbak ingat dan telah melihat petunjuk jadwal minum obat dari dokter? Oh iya Nurse Tasya, dokter penanggung jawab bilang obatnya harus diminum setiap pagi setelah makan ya sus. Betul Mbak, dari pengobatan yang diresepkan harus diambil sesuai jadwal yang ditentukan oleh dokter ya. Pastikan untuk selalu mengikuti instruksi dokter dan memberitahu kami jika Mbak mengalami efek samping atau perubahan dalam kondisi kesehatan Mbak. Saya akan memastikan untuk mengikuti instruksi dengan baik. Bagus. Tetap diingat dan selalu konsumsi obat pada waktu yang sama setiap hari ya, agar tingkat obat dalam tubuh tetap stabil. Ini juga membantu menjaga tekanan darah dalam rentang normal. Baik nurse, terima kasih atas perhatian dan informasinya. Baik Mbak Indah, setiap obat memiliki efek samping tertentu. Dokter penanggung jawab juga sudah memberitahu tentang kemungkinan efek samping dari obat itu. Sudah nurse. Apakah Mbak sudah mengalami efek samping apapun? Saya belum merasakan efek samping apapun sejauh ini nurse Jihan. Itu baik, Mbak Indah. Namun penting untuk diingat bahwa setiap orang dapat merespon obat dengan cara yang berbeda. Jika Mbak mengalami efek samping, segera beritahu saya atau perawat yang lain agar dapat dievaluasi ya. Iya nurse. Oh ya Mbak Indah, penting sekali untuk konsistensi dalam minum obat. Meskipun Anda mungkin merasa baik dan tekanan darah normal, menghentikan obat tanpa persetujuan dokter dapat meningkatkan risiko kembali naiknya tekanan darah Mbak. Saya akan benar-benar memastikan untuk mengikuti jadwal minum obat nurse. Tindakan Mbak sudah tepat. Mbak sangat hebat. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang perlu diketahui lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak nurse. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi ini sekarang. Mbak Indah, selain obat-obatan, penting juga untuk membuat perubahan dalam gaya hidup sehat, seperti menjaga berat badan yang sehat, mengurangi konsumsi garam, dan meningkatkan aktivitas fisik. Pemantauan tekanan darah sendiri di rumah juga bisa menjadi alat yang sangat berguna. Saya rasa saya bisa mencoba untuk membuat perubahan-perubahan ini. Terima kasih untuk semua informasinya ya nurse. Tidak masalah Mbak, kami akan membuat rencana perawatan bersama termasuk jadwal diet dan aktivitas fisik yang Mbak dapat ikuti. Kami akan terus mendukung Mbak dalam mengolah hipertensi. Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami perawatnya. Terima kasih Nurse Jihan dan Nurse Tasya. Saya menjadi lebih yakin sekarang dan berencana untuk mengambil langkah-langkah yang dianjurkan. Baiklah Mbak Indah, sejauh ini kita telah membahas tentang makanan, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres sebagai bagian dari penanganan hipertensi. Sekarang, mari kita bahas rencana tindak lanjut dan dukungan psikososial. Saya setuju Nurse Jihan. Saya ingin tahu apa yang bisa saya lakukan selanjutnya untuk menjaga kesehatan saya. Sebagai perawat, saya ingin menekankan pentingnya pemantauan terus-menerus terkait tekanan darah Mbak. Rencana tindak lanjut kita akan melibatkan kunjungan rutin ke rumah sakit untuk pemantauan dan penyesuaian rencana perawatan. Mbak Indah, bagaimana menurut Anda tentang saran pemantauan rutin ini? Saya mengerti pentingnya pemantauan Nurse Jihan. Saya akan berusaha untuk menjaga jadwal kunjungan rutin ke rumah sakit. Bu Tasa, sebagai perawat, bagaimana Anda menanggapi permintaan pasien terkait dukungan psikososial? Baik,
Maida, sangat baik bahwa Anda membuka diri terhadap dukungan psikososial. Kami dapat melibatkan keluarga atau teman sebagai pendukung. Kami juga menyediakan layanan konseling untuk membantu mengelola stres terkait kondisi ini. Bagaimana perasaan Mbak tentang dukungan ini? Saya pikir melibatkan keluarga dan teman adalah hal yang akan membantu saya. Dan saya mungkin perlu sedikit dukungan tambahan untuk mengelola stres. Baiklah Mainda, berdasarkan pembicaraan kita, rencana tindak lanjut mencakup kunjungan rutin, melibatkan dukungan dari keluarga dan teman, dan penyesuaian rencana perawatan. Seberapa baik pemahaman Anda tentang rencana ini? Cukup jelas, Nurse Jihan. Saya siap untuk memulai langkah-langkah ini. Itu sangat positif Mainda. Kami akan mendukung Anda sepenuhnya dalam perjalanan ini. Jika ada pertanyaan tambahan atau kekhawatiran, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja. Terima kasih banyak, Nurse. Saya merasa saya lebih percaya diri dan siap menghadapi ini. Mainda, ini adalah langkah pertama yang baik. Ingatlah bahwa kami di sini untuk mendukung Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan atau kekhawatiran tambahan. Kami ingin melihat Anda berkembang dan menjaga kesehatan Anda dengan baik. Terima kasih Nurse Jihan dan Nurse Tasya. Saya akan melibatkan keluarga dan teman saya untuk berkomitmen mengikuti rencana perawatan ini. Itu sangat positif Mainda. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Semua tim perawat di sini untuk membantu. Mari bersama-sama menjaga kesehatan Anda.